balik lagi sama aku di materi yang kedua, yaitu tentang transaksi biaya masuk sekolah. Jangan lupa disimak ya. Banyak lembaga pendidikan swasta, mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tingkat yang akhir, yang tinggi, itu banyak yang berbayar. Di antaranya, daftar biaya yang biasa dibayarkan oleh orang tua siswa adalah biaya bulanan, seperti SPP dan donasi sosial, atau seperti infak bangunan dan infrastruktur lainnya. Kemudian ada beberapa rambu-rambu dalam syariat terkait hal ini. Adapun yang pertama, kegiatan utamanya adalah menanamkan nilai Islam atau fitrah dan pengetahuan terhadap anak didik agar menjadi anak yang taat dan berwawasan luas. Kemudian, kegiatan ini yang sangat membantu peran orang tua dalam mendidik anaknya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Mana hala walidun waladahu min nuhlin afdala min adabin hasan," yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hal ini sesuai juga dengan target ajaran Islam, karena menanamkan iman dan adab itu upaya menjaga agamanya. Mendidik mereka menjadi cerdas dan berwawasan luas adalah ikhtiar memenuhi kebutuhan pikirannya. Adapun rambu yang kedua, yaitu merujuk pada kesepakatan dan kelaziman. Oleh karena itu, setiap isi kesepakatan harus mendapatkan persetujuan dari pemanfaat jasa pendidikan. Jika yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan adalah paket pendidikan dengan tanpa ada hak tawar bagi orang tua siswa, maka semaksimal mungkin merujuk pada kelaziman. Namun, apabila setiap orang tua memilih lembaga tersebut, maka dianggap telah setuju dengan paket layanan pendidikan tersebut. Adapun rambu yang ketiga, yaitu transaksi antara lembaga pendidikan dan orang tua, bisa diperinci menjadi beberapa bagian. Untuk yang dibayarkan oleh orang tua siswa kepada sekolah setiap bulannya itu seperti SPP, itu termasuk fee atau ujroh atau jasa layanan pendidikan dan pembinaan yang diberikan oleh sekolah, karena biaya tersebut digunakan untuk biaya operasional lembaga pendidikan tersebut. Hal yang sama itu berlaku dalam biaya paket yang dibayarkan di awal tahun, seperti biaya orientasi, seragam, asuransi, itu menjadi fee jika yang dominan adalah komponen jasa. Dan yang terakhir, rambu yang keempat, menjaga akuntabilitas dan profesionalisme, kerjasama dan toleransi dalam bertransaksi. Karena pendidikan anak tidak seperti memproduksi barang dan jasa layaknya industri, tetapi terkait dengan mendidik anak itu sesuai dengan visi dan karakternya. Sebagaimana anjuran ta'awun atau tolong menolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Mungkin itu 4 rambu dari biaya transaksi sekolah. Apabila orang tua sudah memilih lembaga tersebut, maka secara tidak langsung tidak ada keterpaksaan atau tidak adanya paksaan dari pihak sekolah kepada orang tuanya. Apabila orang tuanya sudah memilih sekolah tersebut, maka orang tuanya harus bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah atau transaksi biaya perincian yang ada di sekolah. Jika sekolah yang menawarkan dan orang tuanya ingin sekolah di situ,
mungkin ada perjanjian atau persyaratan yang mana kedua belah pihak itu menyetujuinya. Semoga materi kali ini dapat dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis biaya ini berlaku berketentuan ijaroh, sedangkan donasi seperti infak bangunan dan infrastruktur yang lain sifatnya tidak mengikat. Sebaiknya jumlahnya itu jika mau ada infak wakaf, infrastruktur atau lainnya, itu jumlahnya terbuka atau ada pilihan bagi orang tua untuk memilih sesuai dengan kemampuan mereka untuk berkontribusi terhadap penyediaan infrastruktur sekolah.